Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tiga skenario ekonomi Amerika Serikat. Ada hard landing, ada soft landing, ada yang baru nih, no landing. Nah, kira-kira maksudnya landing-landing itu apa? Dan mana yang paling baik untuk ekonomi Indonesia? Video ini saya rekam di tanggal 9 Oktober 2024. Eh, Kalau tidak salah, 3 atau 4 hari kerja yang lalu, ada pengumuman nih, angka pengangguran Amerika Serikat diumumkan turun. Which is good kan, kalau kita dengar, oh angka pengangguran turun, ya itu kan angka bagus. Tapi enggak, dia bilang turun, setelah itu pasarnya bergejolak luar biasa. Habis dari Cina yang katanya stimulus jumbo, dolarnya ke 15,6 gitu, ditambah lagi ini gitu. Nah, narasi yang beredar, Amerika Serikat yang tadinya dikira akan soft landing, bisa jadi no landing. Nah, ya, yang tadi rupiah bergejolak, IHSG-nya juga turun, melanjutkan naik sell lagi gitu. Nah, sebetulnya dari tiga skenario itu mana yang paling baik untuk Indonesia? Nah, kalau menggunakan landing itu saya pakai analogi pesawat. Bukan saya sih, memang secara umum menggunakan analogi pesawat untuk suatu ekonomi. Nah, kalau kita naik pesawat, pesawatnya lagi terbang, waktu mau mendarat namanya landing. Nah, kalau yang sering naik gitu ya, eh, kayak saya karena perjalanan apa eh, pekerjaan lah gitu ya, keliling-keliling ke kota, eh, itu landing pesawat itu ada yang keras gitu kan. Kalau kita ketiduran, kaget bangun, burk gitu. Eh, Pernah juga yang sampai, jarang sih, tapi yang sampai dia punya apa cabin yang di atas itu turun satu dua. Tapi kalau yang sampai eh, apa emasnya jatuh saya sih belum pernah. Cuma dilihat di TV sih pernah. Tapi kalau saya ngalamin sih tidak. Mudah-mudahan tidak sampai gitu. Nah, ada juga yang landingnya soft gitu. Saking soft, saking mulusnya itu kamu nggak tahu sudah landing. Apalagi kalau ketiduran kadang-kadang dibangunin orang sebelah. Jadi itu enak sekali lah gitu, mulus gitu. Nah, keahlian mendaratkan pesawat itu kalau dari pengalaman saya naik pesawat ya dalam dan luar negeri itu, satu tergantung skill daripada pilotnya, dua tergantung maskapai penerbangannya gitu. Yang maksudnya perawatannya dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan analogi itu, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed itu saya sebut sebagai si pilot gitu ya. Nah, kalau ekonominya ya maskapainya gitu ya. Nah, untuk mengendalikan inflasi yang sudah terlanjur tinggi, salah satu caranya adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga. Nah, after a while, ya setelah beberapa saat, setelah inflasi mulai terkendali, pertanyaannya adalah, oke, kemarin bunga naik untuk kontrol inflation. Sekarang inflation sudah terkendali nih. Berarti bunganya harus balik ke normal dong. Nah, bagaimana cara menurunkan suku bunga ini tanpa efek samping yang berlebihan gitu. Nah, kenapa disebut efek samping? Namanya obat kalau kebanyakan itu jadi racun. Suku bunga juga begitu. Kalau dikasih bunga tinggi, memang bagus. Taruh deposito bunganya jadi tinggi gitu. Nah, saking tingginya masyarakatnya akan pilih ya sudah nabung aja di bank. Kenapa? Karena kalau saya mau pinjam uang untuk investasi mahal. Saya mau apa namanya? eh, Kalau pasar modal gitu ya, suku bunga tinggi itu risk free-nya tinggi. Kalau risk free-nya tinggi itu fair price atau harga wajar saham jadi lebih rendah gitu. Sehingga harga valuasinya mahal terus. Jadi nggak beli-beli gitu. Nah, kalau misalnya suku bunga tinggi dalam waktu yang lama, itu akan menyebabkan eh, orang udah terlena dengan yang risk free yang bunganya tinggi. Sehingga minat investasi berkurang. Nah, kalau minat investasi di pasar modal berkurang, ya mungkin pasar modalnya mau naik agak berat. Yang payah, yang apa parah itu di sektor real. Kalau misalnya pengusaha bilang, waduh, taruh uang di bank bunganya begitu tinggi, beli government bonds bunganya begitu tinggi, ngapain ya capek-capek bikin pabrik ya? Belum diganggu ormas, ya, belum cari bisnisnya, transportasinya, segala macam, dengan segala kerewatannya gitu. Jadi mending udah didepositokan aja gitu. Nah, kalau misalnya ini terjadi, maka lapangan kerja akan sedikit.
Ya, dan kalau misalnya pas persaingannya lagi berat gitu ya, bisa aja menyebabkan terjadinya perusahaan melakukan PHK seperti itu. Kalau misalnya dia tidak bersaing lagi. Ya namanya kalau uh, permintaannya lagi turun, ya kan kondisi bisnis jadi kurang baik. Nah, itu bisa menyebabkan PHK. Nah, jadi efek samping daripada suku bunga yang tinggi adalah kalau tidak dikendalikan dengan baik ya, adalah meningkatnya pengangguran. Nah, sehingga suatu ekonomi dikatakan hard landing dalam konteks suku bunga yang sudah terlanjur tinggi itu adalah tingkat penganggurannya bablas di atas 5%. Kalau soft landing, berarti tingkat penganggurannya stabil di sekitar 5%. Kenapa 5%? Karena secara ekonomi, pengangguran suatu negara di level 5% itu disebut dengan full unemployment. Jadi kondisi yang ideal. Ya, kenapa? Karena suatu negara itu 5% itu normal. Ya, ada orang yang baru lulus kuliah belum dapat pekerjaan, ada yang mungkin suami istri menikah karena harus menjaga anak, orang tuanya nggak sempat, satu memilih untuk di rumah. Ya, ada yang mungkin dia pensiun yang normalnya misalnya 56, dia 50 dia mau pensiun dini, mungkin duitnya banyak. Eh, ada orang yang memang ya lagi nggak mau kerja dulu gitu. Itu normal ya, di banyak negara itu normal. Nah, normalnya itu 5%. Kenapa? Karena kalau kurang dari 5%, maka akan terjadi yang namanya kesulitan mencari karyawan. Sehingga akan terjadi eh, rebutan karyawan, dan supaya karyawan mau kerja di sana, perusahaan harus kasih remunerasi yang lebih tinggi. Nah, itu terjadi di Amerika. Nah, kalau misalnya berlebihan di atas 5%, ya yang terjadi pengangguran banyak, social unrest gitu. Jadi 5% itu adalah level yang dianggap normal atau ideal. Nah, Amerika Serikat, kita masih ngomong Amerika Serikat ya, tingkat penganggurannya itu pasca COVID itu konsisten di bawah 5%, 3,3,3. Jadi eh, pada waktu itu ya terjadi yang saya sebut tadi, sulit susah mencari karyawan di sana karena apa pilihan terbatas terutama di servis ya. Jadi sulit untuk mencari karyawan untuk mengisi posisi-posisi di bidang servis. Nah, eh, dalam hal pengendalian inflasinya setelah berhasil, tingkat pengangguran yang 3%-an itu mendekati 4%. Kita bisa lihat grafik di sini. Ya, 3, 3, 3, 3, 3. Sekarang Juli di 4,3, Agustus 4,2. Mendekati 5%. Nah, karena sudah mendekati 5%, takut bablas dong, ya kan? Takut bablas ya sudah, the Fed itu cepat-cepat turunkan suku bunga. Kemarin bahkan nggak tanggung-tanggung, sekali turun 50 basis. Nah, bunga Amerika turun, rupiah dolarnya melemah, rupiah kita menguat. Kemudian penurunan suku bunga itu sesuatu yang dianggap positif untuk pasar modal. Harga saham kita naik, harga obligasi kita naik, bahkan sangat tinggi pada waktu itu. Ini cerita di bulan September. Nah, awal Oktober keluar lagi nih data pengangguran. Nah, kali ini penganggurannya yang bulan September. Dari tadi 4,2 turun ke 4,1. Dan ini turun 2 kali berturut-turut. Ya, sekali lagi, logika orang awamnya pengangguran turun bagus dong, Pak. Ya bagus, tapi kalau dalam konteks pasar modal, dalam konteks makroekonomi, kalau dia turun dan menjauhi 5%, itu ada beberapa konsekuensi. Satu, akan terjadi kalau di bawah 4%, 3, itu lagi seperti masa sini, akan terjadi masa-masa rebutan tenaga kerja lagi. Kalau terjadi rebutan tenaga kerja, berarti syukurnya perusahaan harus bayar gaji lebih tinggi. Tapi kalau dia bayar gaji lebih tinggi, itu akan memicu inflasi lebih tinggi. Jadi pengendalian inflasinya bisa gagal. Nah, jadi memang membingungkan ya. Tapi dalam konteks makroekonomi, kalau misalkan apa penganggurannya sangat rendah, sehingga perusahaan harus memberikan remuneration yang tinggi untuk mendapatkan supply tenaga kerja, itu akan dimanfaatkan untuk orang justify kenaikan harganya, sehingga target pengendalian inflasinya tidak berhasil. Nah, kalau seperti itu apa yang terjadi? Kalau misalnya inflasinya tidak turun-turun, penganggurannya menjauhi 5% di ke bawah, ya
itu bank sentral bisa putuskan kalau gitu saya jangan turunkan suku bunga dulu. Nah, skenario bank sentral tidak menurunkan suku bunga itulah yang disebut dengan skenario no landing. Ya. Kalau hard landing, bunga turun, tapi terlambat, crash gitu. Pasar modalnya crash, terus penganggurannya sudah 7, 8, 9%. Kalau soft landing, pas dia turunkan suku bunga, pengangguran terjaga, inflasi terjaga. Itu ideal. No landing, eh, bunga nggak jadi turun. Kenapa? Karena penganggurannya tetap rendah, inflasinya tinggi. Nah, jadi em, ketika data pengangguran menurun 2 bulan berturut-turut, para trader-trader itu memunculkan skenario no landing. Itu bahkan dikutip di Bloomberg ya. Nah, eh, padahal bank sentralnya belum belum ngomong apa-apa. Jadi tradernya sudah duluan gitu. Nah, kalau pakai istilah anak Jaksel kan sotoy gitu kan. Sok tahu gitu kan. Sotoy sok tahu kayaknya. Tapi memang ekspektasi pelaku pasar inilah yang menjadi penggerak harga saham, harga obligasi, dan at some point kalau dia keluar dari Indonesia atau masuk ke Indonesia, membuat nilai tukar naik atau turun gitu. Pertanyaannya gitu kan, apakah pelemahan IDR ini akan terus berlanjut? Apakah pelemahan harga saham dan obligasi ini akan terus berlanjut? Nah, kalau menurut saya, Bank Sentral Amerika itu sudah menentukan di bulan September, tiap 3 bulan sekali mereka memberikan reference tahun ini mau bunga berapa. Itu di 2024 turun 100 basis point atau 1%. Bulan September lalu sudah turun 50. Berikutnya kalau tidak salah rapatnya di November sama Desember. Saya tidak yakin dan tidak percaya bahwa hanya data pengangguran yang dari 42 ke 43 ke 42, 42 ke 41 itu akan menggagalkan rencana The Fed yang ini. Ya, saya pribadi tidak percaya. Uh, Kalau menurut saya ini adalah gejolak di pasar modal yang biasa sudah terjadi. Dia punya harga memang kemarin naik tinggi. People just need reason to sell gitu. Dan supaya dia bisa buy lagi di bawah. Jadi berita angka pengangguran yang menurut saya tidak relevan, tidak begitu signifikan itu digoreng dengan besar sehingga terjadi selling yang memungkinkan bagi mereka untuk beli di harga bawah. Dan saya juga melihat penganggurannya sudah bagus, mendekati 5%, di 4%-an. Bukan level 3, waktu setelah pandemi dulu gitu. Jadi menurut saya harusnya ini hanya gejolak pasar modal biasa. Di sisi lain, Amerika Serikat sekarang sedang pilpres. Lagi panas-panasnya. Elon Musk terang-terangan dukung Donald Trump, banyak pengusaha juga dukung Kamala Harris gitu ya. Sampai Elon Musk bilang, oh ya, kenapa saya dukung dia? Karena kalau saya kalah gitu saya bisa masuk penjara gitu. Kemudian dia bilang terang-terangan dia juga sebut beberapa nama pengusaha. Kenapa pengusaha itu pada dukung Kamala Harris walaupun kurang? Ya karena dia takut nanti ada jeratan hukum atau apa. Nah, jadi karena situasi yang sangat panas di Amerika Serikat belakangan ini, eh, maka yang namanya tingkat pengangguran kalau diumumkan turun kan itu good news. Ya, jadi apa namanya? Menurut saya sedikit banyak ada aspek itunya. Nah, dengan demikian koreksi yang terjadi selama awal bulan Oktober dari akhir September malah sampai dengan awal bulan Oktober ini dan cukup tajam, sama cepat adalah kesempatan untuk kita average down. Average down-nya bisa di reksadana saham, bisa di fixed income. Bahkan kalau mau beli dolar waktu 15 satu kemarin kesempatan baik gitu. Sekarang 15,6, berarti dibalikin lagi gitu. Nah, dari 3 skenario yang di atas, yang ideal tuh seperti yang saya katakan tadi, soft landing. Kenapa? Karena minim gejolak. Kalau soft landing itu berarti penurunan suku bunganya pas, takarannya pas, waktunya pas. Sehingga inflasi eh, tetap terkendali, and at some point tingkat pengangguran juga semakin mendekati 5%. Nah, em, kalau hard landing gimana, Pak? Hard landing itu buruk. Ya, kalau hard landing penganggurannya bablas. Tapi lebih buruk no landing. Kenapa? Ya, karena banyak apa namanya asumsi-asumsi kenaikan IHSG, kenaikan harga obligasi, kurs di masa mendatang itu 1-2 tahun mendatang itu sangat tergantung pada proyeksi suku bunga.
Kalau suku bunganya masih tetap tinggi, no lending, itu prediksinya bisa berubah semua gitu. Jadi menurut saya mending hard landing daripada no landing. Karena kalau ibaratnya pesawat tidak landing-landing, kamu nggak sampai di tujuannya gitu. Nah, kalau hard landing, bunga turun, tapi mungkin penganggurannya terlanjur bablas, sehingga ada gejolak pasar modal, ya tapi buat investor ini kesempatan lagi untuk average down gitu. Nah, tapi kalau no landing, ya prediksi berubah semua, tetap ada gejolak gitu. Dan lebih susahnya, kita nggak tahu gejolaknya akan sampai mana, karena bunganya nggak turun-turun. Nah, perilaku investor yang terlalu sotoy gitu ya. Jadi tadi itu, uh, dia Uh, padahal data data itu oke one things ya. Tapi menurut saya apakah sebesar itu impact-nya? Uh, ya kadang-kadang terlalu berlebihan juga. Nah, ternyata di tahun 1987 itu Warren Buffett pernah tulis begini di dia punya surat kepada pemegang saham. In the short run, the market is voting machine, but in the long run is weighing machine. Artinya kalau dalam jangka pendek itu market itu kayak mesin hitung aja. Uh, jadi, wah ada sentimen ini nih, semua orang bilang begini. Jadi harganya mengikuti sentimennya orang. Tapi begitu kita tarik jangkanya lebih panjang, yang menggerakkan market itu lebih ke valuasi. Nah, saat ini menurut saya lebih keras, lebih dominan sentimennya daripada valuasi. Sehingga kalau ada kesempatan-kesempatan seperti ini bisa kita manfaatkan untuk masuk di reksadana. Nah, demikian pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.